Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Fa'ilmu dhahiri kalma ilmu tahari al-adri. Ilmu zahir diibaratkan bagaikan air yang mensucikan yang bersifat temporer. Wa ilmu al-batini kalma il-ani al-asli. Dan sedangkan ilmu batin ialah bagaikan air dari sumbernya. Jadi bagaikan air yang berada di sumbernya, di sumber mata airnya yang selalu memancar baik dalam keadaan musim hujan maupun musim kemarau. Jadi dia selalu memancar. Jadi sifatnya permanen. Wa huwa al-anfa'u minal awwalih. Dan yang kedua yaitu ilmu batin yang bagaikan air yang berada di mata airnya yang selalu memancar itu lebih lebih bermanfaat daripada yang pertama. Wala yang qati'u, dan tidak akan pernah terputus manfaatnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan merupakan sebuah tanda dari kebesaran Allah, dari kekuasaan Allah, ketika sebuah bumi yang gersang, yang mati, Allah berikan air, Allah teteskan air dari atas langit, lalu dari bumi yang mati tersebut keluarlah biji-bijian, dan dari biji-bijian tersebut keluarlah tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuh-tumbuhan itu semua hewan yang hidup makan. Semua hewan yang hidup di dalam bumi tersebut, di dalam tanah tersebut, makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Nah, itu adalah sebuah tanda dari kebesaran Allah. Ketika bumi yang gersang, Allah tumbuhkan pepohonan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Akhrajallahu ta'ala minal ardi al-afaqih habban wa qutul hayawanat an-nafsaniyah. Allah menumbuhkan dari bumi yang gersang, yang tadinya gersang, Allah tumbuhkan biji-bijian, di mana dari biji-bijian ini menjadi kekuatan, menjadi sumber daya bagi makhluk hidup yang berada di tempat tersebut. Wa akhraja minal ardi an anfusiyya habban wa huwa qutul arwah ar-rohaniyah. Dan dari bumi yang berupa anfus, yang berupa jiwa, yang berupa jasmani manusia, dari bumi yang berupa jasmani manusia, Allah tumbuhkan benih, di mana benih tersebut yang akan menjadi kekuatan rohani. Apa benih tersebut? Ialah badrut tauhid, benih tauhid yang dititipkan, yang ditanamkan oleh Allah ketika manusia pertama kali diciptakan. Lalu ketika turun dari Ruh Kudusi menuju Ruh Sultani, Ruh Rawani, benih tersebut senantiasa mengikuti hingga ke ruh jasmani. Maka ketika semua ruh tersebut memasuki jasmani manusia, benih tersebut tetap tertanam di dalam ruh manusia. Cuman ada manusia yang tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mengelolanya, tidak bisa menggalinya, dan ada yang bisa menggalinya. Dan bagi yang bisa menggalinya, maka akan menjadi sebuah permata
menjadi sebuah modal untuk menuju ke hadratil ilahiyah. Dan bagi yang tidak bisa menggalinya akan terpendam hingga dia meninggal. Dan tidak akan pernah ada sambungan antara ruhani dengan jasmani, sehingga akidahnya beku atau mati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sabahan, zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani." Barang siapa yang bisa berlaku ikhlas, memurnikan jiwa karena Allah dalam waktu 40 hari, maka akan terpancarlah kemurnian hikmah dari hatinya memancar melalui lisannya. Itu kalau bisa memurnikan diri, mengikhlaskan diri karena Allah selama 40 hari saja, apalagi bisa selamanya. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita bisa mengikhlaskan diri selama 40 hari saja, maka jiwa kita tersirami, kebutuhan rohani kita tersirami. Jadi apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita, oleh hati kita, itu terpenuhi dengan adanya keikhlasan, dengan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan dengan adanya keikhlasan. Nah, maka kalau tersirami seperti itu, maka jiwa kita yang diibaratkan bumi itu akan menumbuhkan benih. Nah, di mana dari benih ini akan tumbuh lagi kekuatan rohaniyah, kekuatan untuk berzikir, kekuatan untuk mengamalkan Asmaul Husna yang 4 tadi, yang 4 yang kedua. Jadi dari semua Asmaul Husna, kalau semua roh ini sudah bisa bekerja dengan baik, sudah bisa melakukan pengamalannya, maka Asmaul Husna yang 12 itu akan terrealisasi di dalam tubuh manusia. Wa amma ribhuhu faru'yatu aksi jamalillahi ta'ala. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Ruh Sultani ketika menyibukkan dengan pengamalannya, yaitu Asmaul Husna yang 4, keuntungannya ialah ru'yatu aksi jamalillah, melihat keindahan-keindahan Allah di dalam semua kehidupan yang ada. Dari semua kehidupan yang ada, melihat keindahan-keindahan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Fuad tidak pernah berdusta dengan apa yang dilihatnya. Surah An-Najm. Dan sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'mini." Seorang mukmin itu adalah cermin dari seorang mukmin. Wal muradu minal mu'minil awal qalbul 'abdil mu'min. Yang dimaksud dengan al-mu'min yang pertama, al-mu'minu mir'atul mu'mini, dengan al-mu'min yang pertama ialah hati hamba Allah yang beriman. Mir'atul mu'mini wa minasani Allah, dan yang dimaksud dengan mukmin yang kedua adalah Allah. Jadi hati orang mukmin, hati hamba Allah yang beriman adalah cermin daripada Allah, daripada jamalillah. Makanya di sini dikatakan aksu jamalillah. Jadi kita akan melihat keindahan sifat-sifat Allah, keindahan asma Allah di dalam kehidupan
yang nyata ini, di dalam kehidupan fana ini, kita akan melihatnya. Nah, itu keuntungannya, dan itu menjadi zikir. Kenapa? Karena kita setiap hari harus selalu sibuk dengan hal itu. Itu menjadi zikir. Itu zikir di dalam roh sultani. Al-mu'minul muhaimin, sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah yang mempunyai sifat Al-mu'min dan Al-muhaimin, Al-aziz, Al-jabbar, Al-mutakabbir. Jadi dari sini dari gambaran-gambaran ini, dari gambaran-gambaran kehidupan yang terdapat di alam semesta ini, kita menyaksikan, kita merasakan dengan dzuk, kita merasakan dengan musyahadah ini wujudullah. Jadi ini yang disebut dengan musyahadah ini. Nah, ini ketika manusia sudah mulai memasuki ruh rawani, ruh sultani. Jadi dua tempat tersebut, alam malakut dan alam jabarut, dua alam tersebut atau dua ruh tersebut, dia menyaksikan dengan musyahadah zihni. Nah, musyahadah zihni di sini tidak bisa dinalar dengan logika. Tapi dengan apa? Dengan dzauqul qalbi. Dengan dzauqul qalbi. Qala sahibul mirsad rahimahullah taala, wa maskanu hadhihi ta'ifa fil jannati tsalitsah wa hiya jannatul firdausi. Yang punya kitab mirsad mengatakan, wa maskanu hadhihi ta'ifa fil jannati tsalitsah, dan tempat rombongan ini adalah surga yang ketiga, yaitu jannatul firdausi. Jadi setelah dari alam rawani, setelah dari alam malakut, roh tersebut akan beranjak ke alam jabarut. Nah, di mana ketika berada di alam jabarut, maka yang hidup adalah roh sultani. Apakah berarti roh rawani itu mati? Tidak, dia tetap hidup. Cuman sekarang tiba ini kerjanya. Jadi semakin ke atas itu semakin bangkit dari semua ruh yang ada di tubuh manusia ini. Ruh rohani yang ada di tubuh manusia itu semakin bangkit. Nah, semakin bangkit dan semakin hidup, maka manusia akan semakin sempurna. Demikian, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab.